Shalom, Sobat Kairos yang terkasih. Renungan kita pada hari ini dikutip dari Roma 12 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih, Paulus mengutip teks ini dari Amsal 25 ayat 21 sampai 22. Dia mengajarkan bagaimana hidup dalam kasih. Salah satu diantaranya adalah bagaimana mengasihi musuh kita. Apa arti berbuat baik dengan memberikan makan dan minum kepada seteru, seperti menembun bara api di atas kepalanya? Pernyataan ini sangat mengerikan untuk dilakukan. Menumpuk bara di atas kepala seteru kita. Sekaligus caranya aneh, yaitu dengan memberi makan saat seteru lapar dan memberi minum saat seteru haus. Saudara, perlu kita melihat konteks pada zaman itu untuk bisa mendekati pemahaman yang dimaksud Paulus. Pada waktu itu, orang membuat hangat rumahnya dan memasak dengan api. Namun, terkadang api seseorang padam pada malam hari karena baranya habis. Dan sebelum mereka membuat sarapan di pagi harinya, maka mereka akan pergi ke rumah tetangga untuk meminta arang agar dapat menyalakan kembali api mereka. Jadi teks ini bukan menumpuk bara ke atas kepala seteru, melainkan mengajarkan kita untuk mengasihi siapapun, termasuk seteru kita yang membutuhkan pertolongan dengan menolong mereka. Perbuatan baik itu sebagai sebuah keramahan yang membuat seteru itu menjadi sahabat, bukan musuh. Harapan agar mereka mengalami transformasi atau perubahan. Misalnya, ada tentara yang telah ditangkap dan diberi makan. Mungkin akan kembali ke tempat asal mereka dan membujuk mereka agar tidak menyerang dengan mengabarkan kebaikan yang telah diberikan kepadanya. Saudara, yang kedua yang bisa kita lihat dari teks ini, Paulus hendak mengatakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Pemahaman konteks di atas masuk akal. Hal ini pun sejalan dengan khotbah Yesus di bukit. Tuhan mengasihi orang benar dan orang jahat dengan menurunkan hujan dan memberikan sinar matahari. Kitab suci mengucapkan bahwa membalas kejahatan dengan kebaikan dapat menyebabkan musuh merasa bersalah atas ketidakbaikannya dan dapat menyebabkan dia mengakui kesalahannya. Selanjutnya, mereka terbakar oleh rasa malu dan menuntun mereka kepada pertobatan. Tidak selalu mudah untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, tetapi kasih karunia Tuhan cukup dan memungkinkan kita untuk mengasihi musuh kita dan berbuat baik kepada mereka yang memanfaatkan kita dengan kejam, untuk memberi makan musuh yang lapar dan memberinya minum saat haus. Saudara yang terkasih, ketika kita menaati firman-Nya, ada sukacita di sorga, terutama jika seorang pendosa dibawa ke pertobatan. Yang terakhir dari teks ini yang bisa kita lihat, saudara-saudara, adalah kita harus melayani dengan semangat dan harus fokus. Kita harus bisa menguasai emosi kita dan bisa bergembira, karena itulah yang diminta oleh Tuhan Allah. Kita harus menolak untuk tenggelam ke level kejahatan, untuk balas dendam. Orang yang larut dalam kebencian, maka rohaninya tidak sehat dan berada dalam bahaya. Itu akan menghambat Tuhan dapat memasuki hati dan diri kita. Justru iblislah yang merajalela dan menuntun kita untuk melakukan dari satu kejahatan ke kejahatan yang lain. Oleh karena itu, bangkitlah, pujilah Dia. Biarlah Dia yang menguasai hati kita, sehingga Dia akan menuntun kita untuk melakukan kebaikan yang satu ke kebaikan yang lain.
Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.